Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Mengapa Allah turunkan Al-Quranul Karim bagi kita semua? Maka jawabannya ada dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa sifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafasir menjelaskan bahwa ayat tersebut itu menerangkan tentang 4 fungsi diturunkannya Al-Quranul Karim. Fungsi yang pertama adalah mau'idatum mir rabbikum. Menurut Imam Ali As-Sabuni, mau'idatun min khaliqikum, yang artinya Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik kita yang maha mengetahui. Pantaslah kalau Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang sudah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai buktinya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu dan sorof. Al-Quran dikenal dengan bahasa yang indah, praktis, puitis, dan argumentatif, mendorong lahirnya ilmu sastra dan retorika yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantik. Kita disuruh membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan indah, mendorong lahirnya ilmu tilawah dan tajwid. Al-Quran menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, mendorong lahirnya ilmu biologi. Al-Quran menceritakan karakteristik dan seluk-beluk umat terdahulu. Itu mendorong lahirnya ilmu sejarah dan sosiologi, dan banyak contoh yang lainnya. Itulah fungsi yang pertama dari Al-Quran, yaitu mau'idatum bir rabbikum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fungsi Al-Quran yang kedua adalah sifaul lima fis sudur. Menurut Imam Ali As-Sabuni, yaspi ma fiha minasyirki wasaki wal jahli, yang artinya Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti syirik, riya, dan bodoh. Memang penyakit lahir seperti asma, liver, jantung, dan lain-lain penyakit kronis yang lainnya itu berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia jika tidak diobati. Tetapi penyakit batin seperti sombong, dengki, iri hati, frustasi, korupsi, haus kursi, dan menghalalkan segala cara itu jauh lebih berbahaya jika tidak diobati. Subhanallah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai obat dari penyakit-penyakit tersebut. Luar biasanya lagi, bukan hanya penyakit batin yang diobati oleh Al-Quranul Karim, tetapi penyakit dohir juga bisa diobati oleh Al-Quranul Karim seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti, menurut Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa seorang sahabat Nabi besar Muhammad SAW pernah mengobati seorang pemuda yang terkena sengatan binatang yang berbisa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat tersebut mengobatinya dengan Al-Quranul Karim
dibacakannya surah Al-Fatihah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda tersebut sembuh. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, fil Fatihatil kitab sifaun min kulli da'in. Di dalam kitab Al-Quran, surah Fatihah mengandung berbagai macam obat dari berbagai macam penyakit. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fungsi yang ketiga dari Al-Quranul Karim adalah hudan, sebagai petunjuk. Menurut Syekh Imam Ali As-Sabuni, ay hidayatun minad dolal, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Hal tersebut seiring dan seirama dengan firman Allah yang lainnya dalam Quran surat Bani Israel ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam al-ayah. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quran, beliau pernah mengatakan bahwa Al-Quran berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntunan zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah ritual maupun ibadah sosial. Itulah fungsi yang ketiga dari Al-Quranul Karim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fungsi yang keempat yang terakhir dari Al-Quranul Karim adalah rahmatul lil mu'minin. Menurut Imam Ali As-Sabuni, ay rahmatun li ahli iman, yang artinya Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, kita pahami ajarannya, serta kita amalkan petunjuknya, maka Al-Quran bakal menciptakan ketenangan bagi batin kita, jauh dari resah dan gelisah, serta terhindar dari problematika kehidupan dan dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita termasuk ahli-ahli Al-Quran yang bisa membumikan Al-Quran sekaligus melangitkan Al-Quran. Terakhir, saya berpesan bahwa marilah kita basahi tenggorokan kita dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya manusia yang dalam tenggorokannya tidak pernah basah dengan ayat-ayat Al-Quran, maka pastikan dia ibarat bangunan yang kosong, dia ibarat bangunan yang seram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.